Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman ya. Nah, di video kali ini gue akan review tentang iOS 16.1 yang udah gue pakai di iPhone 11 dan juga di iPhone 11 Pro ini teman-temannya. Jadi gue di sini pengen sharing aja dari pengalaman pribadi gue dan apa yang gue alami di device gue guys ya. Jadi apa saja hal tersebut, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Let's go guys. Oke, kita mulai dari iPhone 11 dulu teman-temannya. Jadi kalau di iPhone 11 ini untuk dari performanya guys itu nggak ada masalah sama sekali guys ya. Ini lancar-lancar aja. Tidak ada yang namanya nge-lag atau frame drop kalau lagi main game. Terus kalau lagi buka aplikasi ada force close, nggak ada. Terus untuk masalah layar semuanya aman. Jadi kalau dari segi performanya untuk iOS 16.1 ini sebenarnya nggak ada beda di 16 sebelumnya guys ya. Jadi untuk performanya masih baik-baik aja dan nggak ada masalah sama sekali guys ya. Sip, untuk dari iPhone 11 Pro tersendiri, bagi gue secara pribadi teman-teman, dari performanya memang juga nggak ada masalah. Sama dengan iPhone 11, gue nggak nemuin namanya sedikit penurunan performa, nggak ada guys ya. Jadi mau nonton, mau gaming, semuanya lancar, nggak ada masalah sama sekali guys. Tapi yang gue notice dari iPhone 11 Pro gue ini kadang-kadang ada yang namanya force close. Jadi kadang-kadang gue lagi main Instagram tiba-tiba dia keluar guys ya. Kadang-kadang gue lagi main game tiba-tiba dia force close. Itu yang terjadi di iPhone 11 Pro setelah update ke 16.1. Tapi secara overall untuk dari performanya gue ngerasa nggak ada perbedaan ya di iPhone 11 Pro ini iOS 16.1 dengan di iOS sebelumnya guys ya, kecuali yang force close tadi guys. Nah, dari sisi baterai tersendiri, dari iPhone 11 ini memang kita ya teman-temannya nggak nemuin yang namanya perbedaan dengan iOS sebelumnya. Dari baterainya yang gua kira ternyata bakal lebih hemat, ternyata pas dipakai untuk pemakaian normal sehari-hari, ya gua ngerasa biasa aja guys, nggak lebih hemat dan juga nggak boros guys. Jadi memang nggak ada perbedaan dengan iOS sebelumnya. Jadi kalau untuk SOT-nya kalau menggunakan WiFi itu bisalah masih dapat kayak 8 jam itu normal kayak sebelumnya. Terus kalau misalkan menggunakan WiFi seluler itu maksudnya kalau kalian menggunakan seluler paling sekitar 7 jam doang ya, dikurangin sejam dari kalau kalian menggunakan WiFi guys ya. Tapi yang paling gue notice dari iOS 16.1 ini kalau kalian nonton itu tuh hemat banget guys. Nah, itu yang gue notice ya. Kalau untuk nonton itu udah pasti ya gue ngerasa ya hemat aja guys ya. Kalau kalian nonton streaming film kayak Netflix atau Viu gitu guys. Nah ini gue ngerasa lebih hemat dikit sih kalau nonton dibandingkan iOS sebelumnya. Tapi kalau misalkan performa secara keseluruhan dari segi baterainya gue ngerasa nggak ada perbedaan dengan iOS sebelumnya. Jadi sama-sama aja guys ya untuk di device iPhone 11. Nah, beralih ke iPhone 11 Pro. Nah, di sini gue baru ngerasain kalau di iPhone 11 Pro ini guys untuk baterainya gue ngerasa lebih boros. Nah, jadi misalkan kalau untuk iPhone 11 Pro ini menggunakan WiFi itu gue bisa dapetin SOT sekitar 7,5 jam atau 7 jam. Kalau misalkan sekarang paling dapatnya sekitar 6 jam lebih guys ya. Jadi gue ngerasa memang lebih boros untuk baterai di iPhone 11 Pro menggunakan iOS 16.1 guys ya. Untungnya di iPhone 11 Pro ini kalau kita ajak main game, kalau kita nonton, buka-buka YouTube, Instagram, streaming itu panas yang ditimbulkan itu menurut gue ya nggak ada panas sama sekali guys ya. Jadi biasa-biasa aja teman-teman. Menurut gue panasnya mungkin yang lebih better dari iOS sebelumnya, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau di iOS sebelumnya agak-agak cepat panas kalau diajakin main game guys ya untuk di sininya. Tapi kalau misalkan untuk di iOS sekarang ini mungkin ada sedikit perbaikan guys ya. Jadi untuk bagian suhu panas yang ditimbulkannya itu relatif lebih bisa ditoleransi guys ya. Jadi itu untuk device di iPhone 11 guys ya. Nah, kalau di device iPhone 11 Pro juga sama teman-teman. Gue ajakin main game, gue ajakin untuk kegiatan sehari-hari, panas yang ditimbulkan juga relatif bisa ditoleransi. Jadi overall iOS 16.1 ini gue ngerasa dari suhu panasnya tuh lebih better daripada iOS sebelumnya. Mau di iPhone 11 dan di iPhone 11 Pro itu semua sama-sama aja. Untuk suhu panas yang ditimbulkan relatif stabil dan juga masih bisa ditoleransi. Jadi so far mainin iPhone enak sih, walaupun dipakai buat gaming dan lain-lain teman-teman. Jadi so far so good sih untuk dari suhu panasnya guys ya. Oke,
Dari yang gue baca dan juga dari review-review orang, banyak yang bilang kalau misalkan iPhone mereka setelah update iOS 16.1 itu menjadi ghost touch, atau ada ghost touch yang timbul tiba-tiba, atau yang sebelumnya masih ada ghost touch-nya makin parah. Nah, di dua device gue ini itu nggak ada yang namanya ghost touch teman-temannya. Jadi mau di iPhone 11 maupun di iPhone 11 Pro ini untuk masalah pengoperasian layarnya tuh lancar, nggak ada ghost touch sama sekali, dan semuanya tuh berfungsi dengan normal guys ya. Jadi kalau kalian bilang bang iOS 16.1 itu bisa bikin ghost touch nggak bang? Menurut gue nggak sih teman-teman, karena ini device gue dua-duanya X-Inter itu nggak ada masalah sama sekali dengan sisi layarnya. Jadi yang namanya ghost touch itu belum bisa gue buktikan di device gue, karena device gue tuh nggak ada masalah sama sekali dan performanya memang stabil guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur WiFi teman-temannya. Jadi di iOS 16.1 ini untuk WiFi itu lancar banget. Nggak di iOS sebelumnya yang susah banget kalau konekin ke WiFi. Untuk device 11 dan 11 Pro gue ini untuk nangkep WiFi itu lancar banget teman-temannya. Kita tes aja langsung di sini. Gue nyalain WiFi guys ya. Di sini kita bakal lihat nih, bakal langsung nyambung ke WiFi karena ini gue tethering ke iPhone XR gue guys ya. Begitu pula sebaliknya di iPhone 11 Pro gue konekin. Ini langsung nyambung. Kalau kita matikan, ya putus guys ya, terus kita nyalakan lagi, dia langsung nyambung otomatis. Jadi sama pun di iPhone 11 juga kayak gitu teman-temannya, kita nonaktifkan ini mati, kemudian kita nyalakan lagi WiFi nya, ini langsung nyala. Jadi permasalahan yang ada di iOS sebelumnya tentang susah banget connect ke WiFi itu bener-bener udah stabil di iOS terbaru ini guys ya. Ini adalah hal yang sangat gua syukuri teman-temannya, karena WiFi-nya nggak putus-putusan guys. Itu sih yang gua bisa share ke kalian dari device yang gua pakai ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya banyak yang bilang kalau mereka update iOS 16.1 itu sinyalnya langsung hilang. Jadi kebetulan kalau punya gue ini guys, sinyalnya masih aman guys ya. Jadi kita airplane mode semua, terus kita nyalakan lagi guys ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Untuk sinyalnya kita masih ada guys. Kita di sini sinyalnya masih 4G guys ya. Nah, jadi gue nggak bisa ngebuktiin ke kalian kalau gue update iOS itu bikin sinyal gue hilang. Kebetulan device gue ini mau di 11 dan 11 Pro itu tidak ada yang namanya sinyal gue keblok atau diblokir. Jadi menurut gue secara pribadi, kalau untuk sinyal diblokir itu memang device kalian yang kena blokir lagi dari pemerintah. Itu bukan berasal dari iOS-nya teman-temannya. Jadi di device gue ini sinyal sangat stabil banget di iOS 16.1 ini teman-teman. Menurut gue pribadi memang ada perbaikan dari untuk sinyalnya nih teman-temannya. Jadi daya tangkap dia tuh lebih kencang aja guys. Itu sih yang gue rasain, karena sinyal di kosan gue ini paling sebar 2 bar. Tapi pas gue update ke iOS 16.1 ini ya sinyalnya bisa nambah sekitar 2 bar, bahkan sekarang 3 bar guys teman-temannya. Itu sih yang bisa gue share ke kalian guys dari seluler datanya guys ya. Oke guys, jadi kesimpulannya teman-teman, iOS 16.1 ini dari gua secara pribadi memang gua ngerasa lebih stabil di iOS sebelumnya. Stabilnya dalam hal apa teman-teman? Jadi stabilnya itu dari sisi performanya, ibaratnya performanya memang lancar, tapi baterainya juga nggak drop banget teman-teman. Jadi perbaikan di baterai persentase untuk iPhone 11 Pro, 11 ini untuk iPhone 11 Pro dan 11 juga untuk icon baterai persentasenya berubah. Itu tuh nggak bikin baterai jadi lebih boros. Jadi baterainya sama aja, jadi menurut gua stabil banget. Terus WiFi-nya udah diperbaiki, itu menurut gua sangat keren teman-temannya. Jadi so far dari gua secara pribadi teman-temannya, kalau gua standby mode dua iPhone ini teman-teman, jadi iPhone 11 dan iPhone 11 Pro ini, dari 100% kita standby mode itu 12 jam, itu hanya habis sekitar 4% maksimal teman-temannya. Jadi udah gua tes, gua memang sengaja ngetes 12 jam ini standby mode itu nyambung ke WiFi teman-temannya, itu habisnya sekitar 4% maksimal. Di sini 3%, di sini 4% teman-teman. Itu yang pengen gue share ke kalian. Jadi kalau untuk dari sisi kestabilannya, gue memang merekomendasikan iOS 16.1 ini untuk kalian update di device kalian.
mau device apapun itu update saja teman-teman, karena gue ngerasa sendiri ini yang paling gue suka itu ya selain wifi-nya yang udah stabil, itu panas guys. Panas yang ditimbulkannya itu santuy. Jadi gue seneng banget kalau main handphone panasnya itu nggak berasa. Ini tuh kadang-kadang nggak berasa sama sekali panasnya guys ya. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih pengen nanya ini update atau enggak guys, atau takut buat update karena bakal kena begal. Nah, ini adalah jawaban buat kalian teman-temannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.